Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Himyati dengan NIM 860235779. Saya berasal dari UPBJJ Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, Senin 24 November 2025, saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Pada modul 7 tentang optik, yaitu pada kegiatan praktek 2 tentang lensa cembung dan cermin cekung. Judul praktikum, percobaan lensa cembung dan percobaan cermin cekung. Selamat menyaksikan. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optik yang tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang didorong, sementara lensa adalah piranti optik yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkungan dan satu dataran. 1. Percobaan lensa cembung. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, menentukan jarak titik api atau F dan kekuatan lensa V dari lensa cembung. Yang kedua, yaitu menentukan jarak titik api P dan dari cermin cekung. Alat yang akan kita gunakan yang pertama adalah meja. Yang kedua adalah lensa cembung. Yang ketiga adalah dinding. Yang keempat adalah lilin. Dan yang terakhir adalah mistar. Langkah percobaan. Susunlah lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Yang kedua, nyalakan lilin. Aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa sehingga pada layar terbentuk bayangan dan paling tajam. Setelah bayangan yang paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda, yaitu jarak lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapat set data yang berbeda. Yang pertama, yaitu adalah jarak benda 3 cm dan jarak bayangan itu adalah 6 cm. Yang kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 4 cm. Ketiga, yaitu jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Kesimpulannya, lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata dan terbentuk pada layar dan disusun secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm, sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu adalah 50 dioptik. Percobaan kedua yaitu percobaan cermin cekung. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yang pertama adalah meja. Yang kedua adalah cermin cekung. Yang ketiga adalah layar dinding. Yang keempat adalah lilin. Dan yang kelima adalah mistar. Langkah percobaan. Susunlah cermin cekung dan letakkan di sumber cahaya ataupun lilin dan layar di depannya. Kemudian nyalakan lilin. Aturlah kedudukan lilin dan layar pada
layar agar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan dari lilin ke cermin, dan jarak bayangan dari layar ke depan cermin. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan menggunakan kedudukan benda ataupun lilin. 3. Pertama, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 6 cm. Yang kedua, jarak benda itu adalah 4,8 cm dan jarak bayangan 8 cm. Ya. Yang ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 4 cm. Kesimpulan, cermin cekung dan cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jumlah fokus cermin cekung dengan bayangan yang nyata, terbentuk pada layar yang menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung dan cermin cembung yaitu adalah 2,4 cm. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik potong berkas sinar pantul. Jadi secara umum, hasil kedua percobaan ini menunjukkan bahwa baik lensa cembung ataupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata, asalkan benda diletakkan di luar titik fokus. Mereka dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara sistematis menggunakan persamaan yang sama.